Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke sebuah tempat yang jujur aja beneran memukau tapi juga penuh teka-teki. Yap, kita bakal bahas Gua Lalai. Ini tuh situs geologi keren di Geopark Ciletuh. Kalau kalian udah pernah dengar soal tempat ini, kalian pasti tahu daya tariknya bukan cuma karena batu-batuannya yang epik, tapi juga karena ya aura mistisnya yang kental banget. Jadi, mari kita mulai eksplorasi kita buat ngungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi berdiri pas di depan mulut gua yang gelap gulita. Terus, ada angin berhembus bawa bau yang agak aneh, dan dari dalam sayup-sayup kedengeran suara yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. Cerita rakyat di sana tuh udah lama banget ngingetin orang-orang. Katanya, ada siluman kelelawar raksasa di dalam, ada suara jeritan hantu yang marah, sampai turis yang masuk terus hilang tanpa jejak di alam gaib. Pertanyaannya, apa cerita-cerita ngeri ini beneran? Atau jangan-jangan ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal, yang sebenarnya sama berbahayanya dengan mitos itu sendiri. Oke, jadi buat ngebongkar ini, agenda kita hari ini simpel aja. Pertama, kita bahas mitos-mitos yang mengerikan. Kedua, 4 penjaga ilmiahnya. Ketiga, gimana mitos ini ternyata jadi standar keselamatan. Dan terakhir, aturan UNESCO sama konservasinya. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Mitos yang mengerikan dan legenda dari Desa Girimukti. Kalau kita ngomongin kawasan Geopark Ciletuh, tepatnya di Desa Girimukti, cerita seram itu bukan cuma sekedar dongeng pengantar tidur, teman-teman. Itu peringatan keras. Nah, di sini kita bakal ngebedah 2 sudut pandang. Di satu sisi, ada penjaga mitos dengan segala makhluk gaib dan kutukannya. Tapi, di sisi lain ada penjaga sains, hukum ekologi dan fisika murni yang udah diverifikasi sama UNESCO. Dan yang bikin merinding, rasa takut dari mitos dan fakta sains ini ternyata punya satu tujuan yang persis sama. Dengerin deh narasinya, ini sengaja banget dibikin biar Gua Lalai kedengeran semengerikan mungkin. Warga itu dilarang keras masuk sembarangan karena katanya dijagain sama Eyang Lalai, semacam siluman kelelawar raksasa gitu. Siapapun yang nekat ngelanggar, entah itu masuk tanpa izin atau sekedar buang sampah, dipercaya bakal kesurupan, sakit keras, atau diculik ke dimensi lain. Belum lagi laporan soal suara jeritan penunggu yang marah. Tujuannya cuma satu, bikin orang bener-bener ketakutan setengah mati biar nggak ada yang berani dekat-dekat ke gua itu. Lanjut ke bagian kedua, 4 penjaga ilmiah. Di sini kita bakal membongkar bahaya nyatanya. Nah, sekarang kita petakan semuanya nih. Percaya atau enggak, setiap elemen supernatural dalam mitos tadi ternyata punya kembaran fisik yang beneran mematikan di dunia nyata. Siluman kelelawar itu merujuk ke koloni pembawa penyakit. Terus kesurupan, itu aslinya gejala keracunan gas. Suara hantu cuma trik gema akustik, dan kutukan di dalam goa itu nggak lain adalah struktur geologi yang bisa ngebunuh dalam sekejap. Kita bedah satu-satu ya. Kalau mau diringkas, intinya kayak gini. Penjaga gua itu aslinya bukan jin atau siluman, melainkan racun, rasa pusing yang luar biasa, risiko tertimpa batu, dan bahaya tersesat. Ya, lingkungan gua itu sendiri sebenarnya adalah jebakan mematikan dari alam. Di balik mitos orang yang kualat atau tiba-tiba sakit habis masuk gua, ternyata ada penjelasan medis yang lumayan ngeri. Nama lalai dalam bahasa Sunda itu kan artinya kelelawar. Nah, gua ini emang rumah buat ribuan kelelawar jenis Miniopterus dan Rhinolophus. Kotoran mereka yang numpuk dan kering di lantai gua itu jadi tempat tumbuhnya jamur. Jadi kalau kita masuk dan gak sengaja ngehirup spora jamur itu, kita bisa kena histoplasmosis, infeksi paru-paru yang parah banget. Jadi sebenarnya kita tuh gak lagi dikutuk sama siluman eyang lalai, tapi emang lagi ngalamin kondisi medis yang kritis. Terus gimana dong sama cerita orang yang tiba-tiba keserupan, tingkahnya aneh, atau muter-muter gak bisa nemu jalan keluar? Kuncinya ada di ventilasi. Gua kapur di Ciletuh ini minim banget ventilasinya. Coba bayangin, napas dari ribuan kelelawar ditambah proses pembusukan kotoran itu ngasilin gas karbon dioksida yang berat dan numpuk di dasar gua. Pas level oksigennya drop sampai di bawah 18%, otak kita bakal ngalamin hipoksia. Di titik ini, kita bakal pusing berat, disorientasi, dan mulai halusinasi. Jadi bukan kerasukan setan ya, tapi secara harfiah kita lagi keracunan karbon dioksida. Dan ini juga ngejawab soal suara-suara jeritan hantu tadi. Logikanya gini, kalian lagi di tempat gelap gulita, oksigen makin tipis sampai mulai halusinasi, terus tiba-tiba ada suara tetesan air, tiupan angin, dan kepakan ribuan sayap kelelawar. Karena lorong guanya itu sempit dan berkelok, suara-suara ini mantul kemana-mana, bikin gema yang ekstrim. Otak kita, yang lagi panik dan kekurangan oksigen, dengan gampangnya bakal salah nerjemahin ilusi akustik ini jadi suara jeritan hantu yang lagi ngamuk. Masuk akal banget kan?
Penjaga ilmiah yang keempat ini menurutku yang paling ngeri secara fisik. Gua Lala itu terbentuk dari batuan kars, batu gamping umur jutaan tahun yang kopong dan rapuh banget. Di langit-langitnya banyak stalaktit raksasa yang ngegantung. Saking labilnya, getaran dari satu teriakan keras aja bisa bikin stalaktit sepanjang 1 meter jatuh langsung ke kepala kita. Ditambah lagi lantainya super licin dan banyak jurang vertikal. Masuk ke sana tanpa alat yang benar itu benar-benar cari mati. Makanya wajar banget kalau nenek moyang kita bilang tempat itu pamali atau terlarang. Masuk ke bagian ketiga, mitos sebagai standar keselamatan. Di sini kita bakal lihat betapa jeniusnya kearifan lokal. Fakta-fakta barusan ngebawa kita ke satu pemahaman baru. Nenek moyang kita itu ternyata survivalist yang super cerdas. Poin pentingnya tuh gini, cerita rakyat yang nakut-nakutin itu sebenarnya punya fungsi yang sama persis kayak protokol K3 alias kesehatan dan keselamatan kerja di zaman modern. Dulu kan belum ada tuh pelang bahaya warna kuning hitam, nggak ada detektor gas atau tabung oksigen. Terus gimana cara paling efektif buat nyegah orang awam masuk ke jebakan maut alami itu? Ya dengan bikin cerita yang luar biasa menyeramkan, supaya rasa takut itu menjamin orang-orang nurut 100%. Jadi mitos soal siluman kelelawar eyang lalai itu pada dasarnya adalah cara kakek nenek kita berteriak ngelawatin zaman. Jangan masuk ke sana, bahaya banget. Dan tahu nggak? Sains geologi modern beserta pedoman UNESCO benar-benar setuju sama kearifan lokal ini. Tradisi kuno dan sains modern ternyata bisa jalan barengan dengan sangat sempurna. Nah, sampailah kita di bagian terakhir, bagian keempat, aturan UNESCO dan konservasi. Gimana kita bisa menyelaraskan tradisi dan ekologi? Kalau tadi kita sadar guanya bahaya buat manusia, sekarang kita juga harus ngerti kalau kehadiran manusia tanpa aturan itu sangat bahaya buat ekosistem guanya. Aturan di Geopark Ciletuh ini keren banget karena berhasil gabungin adat budaya sama standar ilmiah. Secara adat, kita wajib minta izin ke kuncen atau tetua di sana. Secara sains, turis umum emang dilarang masuk karena resiko gas beracun dan spora jamur yang kita bahas tadi. Kita cuma boleh ngamatin dari luar aja. Terus, dilarang keras nyorotin senter, nyalain musik kenceng, atau pakai flash kamera. Kenapa? Karena itu bakal bikin kelelawarnya stres, ngerusak sistem navigasi alami mereka, dan ujung-ujungnya bisa ngebunuh mereka. Coba deh kalian bayangin angka 1000. 1000 ekor. Angka ini adalah jumlah nyamuk dan serangga hama yang sanggup dimakan sama hanya 1 ekor kelelawar kecil. Cuma dalam waktu 1 malam aja. Gila kan? Bayangin efeknya karena ada ribuan kelelawar di dalam gua lalai itu. Fakta ini benar-benar muter balik narasi mitos seram yang kita bahas di awal tadi. Kelelawar di gua lalai itu bukan siluman jahat yang bawa petaka. Buat warga Ciamas, mereka justru petani gratis. Tiap malam, mereka keluar gua dan jadi pasukan pengendali hama alami terbesar di kawasan itu, bersihin sawah-sawah warga dari serangga perusak secara sukarela. Merekalah pahlawan ekologi yang aslinya. Jadi kesimpulannya nih, gua lalai sebenarnya nggak dijagain sama makhluk goib, tapi dijagain sama sains, oleh hukum ekologi dan fisika. Walaupun begitu, mitos tetap punya peran krusial buat mastiin orang awam patuh demi keselamatan mereka sendiri. Dengan menjaga tradisi, kita ikut ngejaga ketenangan para kelelawar. Jaga kelelawar berarti kita ngelindungin status gua lalai sebagai situs geopark dunia. Dan pada akhirnya, ngelindungin ekosistem itu sama aja dengan ngejaga nyawa manusia dan ketahanan pangan warga lokal. Kita udah ngelihat sendiri ya gimana cerita serem soal hantu, rupanya adalah pedoman keselamatan dan alat konservasi yang luar biasa jenius dari leluhur kita. Nah, setelah tahu kalau para penjaga ilmiah ini, koloni kelelawarnya, keseimbangan gasnya, sampai batu gampingnya adalah pahlawan sesungguhnya, pertanyaannya sekarang ada di tangan kalian. Maukah kalian menghormati kearifan kuno ini dan ikut ngelindungin para penjaga yang selama ini udah diem-diem ngelindungin kita? Dipikir-pikir ya. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Sampai ketemu di penjelajahan fakta seru berikutnya.